Ting. Lama banget recording. Udah tuh. Udah ya? Udah ya? Bisa. Oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Iseng Podcast bersama aku Hadramis Pergi sebagai host kalian dan host kita Wawan Sutrisna. Yeah. Bagaimana kabarnya para pendengar semuanya? Selamat pagi, siang, dan malam para pendengar, para sobat e-sport, baik yang dengar di Spotify maupun penonton yang ada di YouTube. Nah, episode kali ini episode 49. Satu lagi mau 50. Satu lagi. Oke. Gila. Mau 50, Pak. Berapa? Gila, gokil. Ya isinya. Berawal hanya dari kegabutan dan keisengan belaka jadi 50 episode. Lanjut. Kan sesuai. Setelah ini langsung coba cari ide buat episode 50. Kita mau ngasih apa sih buat pendengar, buat nonton di YouTube nih? Dengar-dengar mau ASMR, Pak. Apa? Dengar-dengar mau ASMR. ASMR. Podcast. ASMR es batu. Ditambah mie goreng aja enak. Minum air. Geluk. Seru kayak gitu. Nantilah coba kita buat gitu loh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Mana ngel? Yang aduh. Fokus dulu, Pak. Cover kalian. Apa? Cover art. Cover art udah jadi. Wih. Udah jadi. Nanti di episode 50 kita jadi episode spesial episode 50 buat para pendengar nonton semuanya, nanti kita reveal cover art barunya sama thumbnail insyaallah. Ngeri kan. Coba mungkin nanti kayak tadi awalan dulu, nanti bumpernya beda lah insyaallah. Bumpernya ada. Bumper audio, tapi audio bumpernya tuh ada. Beda. Kirain yang kayak pop up biasa di susah, Pak. Pandai. Suruh adek kau. Mana mau dia. Bayar. Apa dibayar? Bayar. Ih, kasih aja. Oke. Jadi kita kali ini kedatangan bintang tamu lagi, Pak. Waduh. Kemarin ada bintang tamu udah berapa episode? Hampir berapa episode ya? Banyak deh. Yang full bintang tamu. Nah, kali ini bintang tamunya spesial karena menyangkut bintang tamu biasa, nggak usah spesial. Kenapa ya? Kalau semua spesial, siapa yang spesial? Right. Semuanya bintang tamu spesial benar. Aduh. Nah, ini kenapa nih? Jadi kita kenalkan dulu bintang tamunya, Ika Vidya Lestari. Ika. Bisa hai semuanya. Dulu. Kenalan nih. Ya, mungkin bisa kenalan. Yang pertama langsung berarti ya. Boleh. Bebas. Yang pertama, mungkin bahasanya masih pakai aku kamu ya, udah pindah domisili sekarang dari Jogja, jadi bahasanya aku kamu aja. Ya pakai aku kamu. Ya takutnya nanti yang denger bilang, ih Ika anak Kalimantan ngomongnya kayak aku kamu, gaya banget sih, kan kayak gitu, gak mau. Kayak ini bebas. Kita ini aja menyesuaikan sebenarnya. Yang pertama mungkin ngomongnya nanti pakai aku kamu. Yang kedua, aku bukan bintang tamu karena nggak ada bintangnya, jadi tamu aja ya. Bukan bintang tamu, narasumber. Narasumber. Diganti dong. Narasumber. Kalau narasumber berarti aku bukan sumber yang terpercaya, jadi ya didengar aja, tapi nggak usah dipercaya gitu.
Ya kapan sumber kita ini ya? Sumber kita alhamdulillah terpercaya. Di kalangan kita doang. Gitu. Iya Di deh. kalangan kita doang. Teman-teman saja. Jadi kalau teman-teman pendengar mau percaya ya udah nggak apa-apa. Karena bebas kok di sini. Kali bos ngundang dosen. Terus kemarin sih requestannya kita mau gibah. Kita mau gibahin apa, ada yang tahu? Jangan di-reveal dulu. Oh, jangan. Jangan. Ya, pokoknya malam ini karena ngobrolnya sama perempuan jadi temanya gibah. Ya, Oke, jadi hati-hati siap. kalian yang nggak mau dengar gibah. Siap. Ya, ya boleh lah ya buat spoiler dikit gitu ya. Spoiler dikit lah. Kalau mau gibah, gengs. Gibahnya tentang apa? Enak sih. Kaget. Aku tahu sendiri. Kaget tiba-tiba ke mention. Waduh. Rewan. Oh iya. Apa? Kagak. Lanjut lagi. Kenalannya. Oh iya. Buat teman-teman mungkin silakan siaran langsung sebelum siaran langsung tidak diperbolehkan. Iya. Tagline baru. Sebelum lah. Kan ini kan nanti ya siapa tahu ada yang belum pernah nyoba live Zoom, live ini ya nanti dicoba aja gitu ya. Iya. Kan kayak gini nih ya, conference apa? Gini kan siaran hitungannya. Iya, makanya sebelum dilarang kita siaran duluan gitu. Jadi nanti kalian cepat-cepat buat episode 50. Oh iya. Wah. Cepet yuk. Anjay. Tuh. Hati-hati. Salah. Ntar ada tukang bakso. Sekarang jaga mulut nggak cuma pas puasa. Sekarang jaga mulut tuh tiap saat. Harusnya gitu sih. Cuman ya gitu lah. Ya, tiap orang beda kan mengekspresikan kata-kata. Betul. Oh ya, kenalannya belum selesai kan? Kenalannya belum, Bu. Si Ibu mah kayak Bu Tejo aduh. Waduh. Domisilinya udah pindah, Bu Tejo dari Jogja. Aku udah ke Jogja, ketularan gitu. Ketularan. Jadi, oh iya, kenalannya. Dulu, Bu. Perkenalkan buat yang belum kenal, aku kita Vidya Lestari. Sekarang kuliahnya di Jogja. Kuliahnya di mana ya? Nanti tahu lah. Tinggal searching aja. Biasanya ada kok. Iya. Terus malam ini diundang. Ini malam. Oh ya, buat yang nonton jam berapapun sekarang aku diundang di Iseng Podcast ya namanya. Iya, betul. Sering buka tapi nggak tahu namanya, kebiasaan. Nah, inilah. Ya. Inilah. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau saya tidak apa-apa, tidak tahu nih host. Bener. Saya ada itunya kok. Saya ada data. Datanya ada kok. Nggak terlalu signifikan, cuman cukup lah. Statistik. Nggak stuck lah. Lanjut. Ya. Ngobrolin soal kenalan ini sebenarnya ini tangan dingin ya, deg-degan ya. Maksudnya nggak pernah ngomong. Santai saja. Udah kayak orang mau presentasi padahal belum pernah sidang, belum pernah ini ya kan. OTW sih, doain ya supaya kita bertiga dan semua yang belum sidang. Amin. Sedang berjuang. Betul. Rela pulang. Ya, lanjut. Emang orang kenalan apa aja sih? Nama, tempat. Tadi udah sih. Umur, status. Enggak, jangan nanti banyak yang ngantri. Waduh. Ngeri. Buat apa? Mungkin ada. Ngeri, woi. Parah. Umur masih awal 20-an sih. Ya 20, 21, 22. Ya bentuk tuh. 22 bentuk tuh. Dikira-kira aja. Lagi trending tuh. Terus, Lagi trending tuh. Apanya? Ya aku kayaknya nggak update. Umur 22 lagi trending di Twitter, Pak. Nggak tahu. Punya Twitter tapi jarang buat trending. Twitter tuh kadang random ininya, trennya itu. Kemarin nggak salah, trendingnya kemarin nggak salah. Sepertinya tulisannya comeback guys. Okay. Bentar ya, iklan ya, sebentar. Siapa komen? Iklan. Pak narasumbernya butuh iklan. Iya, tidak apa-apa. Ya bagi teman-teman yang punya toko online, yang punya jualan, silakan.
Kenapa promo Pak? Kan belum assessment-nya belum nyampe. Macam. Yang mau aja. Oh, Yang nggak mau ya udah ada apa. tiba-tiba udah keseringan nonton podcast orang. Iyalah. Istilahnya ada panutannya lah Pak. Oh siapa? Banyak Pak. Banyak. Om Deddy. Om Deddy. Om Deddy mah nggak usah kita minta. Iklan datang Pak. Iya. Kan masih jauh untuk mengarah ke situ. Tuh. Mesti kontroversial dulu baru ngetren. Maaf ya iklan. Oke. Udah, sekarang sudah kondusif sedikit. Kondusif. Terus ya karena perkenalannya sudah, saya kembalikan ke host-host yang dua ini. Siap. Ya. Tuh Yok. Okay. Tadi udah ada spoiler tadi. Nah, ngomongin aja kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas soal ini udah lama, dibilang udah lama, tapi masih enak, masih renyah-renyah, masih gurih-gurih buat dibahas gitu loh. Bisa ditelisik ya? Bisa, masih kalau untuk jejak digitalnya masih banyak kok di Google, di Twitter, di Instagram juga banyak kok istilahnya. Yaitu tadi sempat disinggung, yaitu adalah bukan adanya sih, stasiun TV menggugat undang-undang penyiaran Pak. Waduh. Jadi kalau dibilang secara kasarnya, intinya atau kasarnya ya mungkin ya. Intinya itu adalah kalau memang misalkan ini belum dibahas sejarah alurnya, tapi kita udah bahas intinya gitu loh. Kalau intinya itu mungkin nantinya ini kayak manifestasi dari aturan itu gitu loh. Jadi kedepannya kayak kita ini kayak orang-orang biasa gitu kan istilahnya. Nah itu akan tidak diperkenankan untuk melakukan live streaming baik di YouTube Live, Facebook Live, Instagram Live, maupun IGTV, maupun di tempat-tempat platform live streaming. Itu tidak bisa karena kalau memang misalkan nih undang-undangnya di ACC sama MK atau Mahkamah Konstitusi, otomatis kita sebagai rakyat biasa harus tidak bisa melakukan live streaming. Bukannya perlu izin ya katanya tuh. Tuh biasa. Kalau mau gitu loh. Kalau mau siaran kayak kan gitu, kita kan kaum yang suka nonton live streaming kan kayak Bapak misalnya nonton live streaming. Mungkin Ika pernah nonton live streaming apa gitu kan di YouTube, atau mungkin nonton live streaming webinar mungkin kan. Nah itu kan live streaming juga istilahnya. Nah lewat Zoom juga mungkin nanti bakal misalkan Zoom ini dia dialihkan ke YouTube, otomatis kita juga nge-live jatuhnya, live streaming gitu loh. Jadi siaran. Jadi siaran. Nah mungkin kemudian kita breakdown lagi Pak. Breakdown ke sejarahnya. Sejarah. Kalau secara kasarnya mungkin secara berita yang hangat diperbincangkan itu ya 2 stasiun TV. 1 atau 2 ya? 1 atau 2 nih? Ini lah. Hitungannya 2 tapi 1. Ayo gimana tuh? Jadi 2. 1 manajemen kalau tidak salah. Ya. Satu grup. Satu company. Dasar company. Company. Nah, ada 1 company nih. Disebut saja ya, MNC Group. Sebut saja MNC Group, yaitu diwakilkan oleh RCTI dan Ainus TV, itu menggugat undang-undang penyiaran atau mempertanyakan undang-undang penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin dari Ika ada mau nambahan nggak kira-kira? Jadi mulainya dari mana ya? Mungkin gini, kenapa aku sampai bisa jadi orang yang
apa sih narasumber yang bahas masalah ini mungkin karena latar belakang Cile. Ya, saya emang kayak gitu, harus kayak gitu. Emang latar belakangku kalau ada yang belum tahu, latar belakangku emang broadcasting, tapi untuk mempelajari ini itu cuma disinggung gitu, itu juga udah cukup lama karena ini udah semester udah semester tua. Udah tua lah pokoknya. Belajar ini tuh udah lama gitu. Jadi kaitannya ini ada undang-undang penyiaran sama sebenarnya ada satu lagi undang-undang ITE gitu. Jadi cuman karena kita membahasnya ke isunya, jadi ya kita agak fokus dulu lah ya. Kita mungkin mau berkembang ya nanti gitu biar nggak pusing. Yang pertama ini aku sambil buka berita ya, jadi sambil baca makanya matanya mungkin bisa disebutkan apa sumbernya mungkin? Sumbernya ini ada Kompas, Tirto sama BBC. Jadi di beberapa kebanyakan sama sih, mungkin pas bikin konferensi pers atau gimana gitu. Jadi isinya kurang lebih, cuman ada beberapa yang kayak beberapa narasumber gitu mungkin ngasih pandangan yang berbeda. Nah, jadi ceritanya tadi yang udah disebutin stasiun TV-nya yang 2 itu, nah itu ceritanya tuh kayak menggugat bukan kayak deng. Aslinya gitu ya kan. Udah menggugat itu. Menggugat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu tentang penyiaran ke MK karena gampangnya mereka itu ngerasa kayak undang-undang itu tuh cuman berlaku buat orang yang bergerak di bidang penyiaran khususnya stasiun TV kayak gitu. Jadi karena definisi streaming sekarang kan udah banyak banget ya. Yeah. Cuman lewat TV tapi udah bisa lewat YouTube, lewat Netflix, lewat Zoom kayak gitu kan. Jadi tepatnya internet. Basisnya internet, satunya basisnya frekuensi. Nah, jadi mereka tuh kayak ngerasa nggak adil gitu. Kasarnya ya ini ya. Kasarnya kayak nggak adil kenapa mereka perlu ada aturan dan regulasi yang ketat, sedangkan kalau lewat internet itu bebas gitu. Orang mau ngapain aja bebas gitu. Ini aku udah bikin catatan, jadi gokil. Bahasanya sendiri. Nggak salah Wan. Nggak salah kami bilang nggak salah. Bagus. Terima kasih. Nanti kedepannya akan ada lagi. Karena sebenarnya ini bukan hal yang terlalu aku suka sih kan bahasanya kalau kesini mainnya politik ya. Walaupun nggak ada yang bilang bukan politik itu mah urusan ini, tapi kalau dilihat-lihat lagi memang ada unsur politik-politiknya lah sedikit. Iya pasti itu. Balik lagi kita kalau di salah satu berita nih yang mana ya? Tadi tuh sempat baca-baca sih berita. Ada yang bilang pas wawancara sama orang dari kementerian, aku lupa emang itu menterinya atau astagfirullah maafkan saya Bapak ya. Pokoknya di Kementerian Kominfo itu tuh udah bilang jadi untuk penyiaran sama apa sih ya OTT ya sebutannya over the top penyiaran OTT itu kayak live streaming begini-begini itu tuh aturannya beda. Jadi kalau pertelevisian itu masuknya di penyiaran karena pakai frekuensi publik. Nah, kalau OTT itu aturan mainnya pakai ITE. Ada undang-undangnya, ada aturannya tapi mungkin beda kali ya karena kalau penyiaran itu kan selain dari undang-undang ada lembaga yang mengawasi. Independen kan sih? Ada lembaga yang mengawasi itu ada KPI. Terus habis itu ada aturannya lagi. Jadi mereka kalau buat siaran itu harus memenuhi pedoman ini gitu. Namanya P3 SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran SPS-nya lupa. Maaf ya. Jadi bisa di search. Bisa di search ya teman-teman. Jadi kalau kasarnya kalau misalnya sesuai sama yang mereka ajukan, maksudnya yang orang-orang itu permasalahkan mungkin karena ribetnya membuat siaran di TV itu kayak nggak sebanding sama mudahnya orang siaran di platform yang menyediakan fitur live gitu ya. Sedangkan pemirsanya itu hampir sama. Nah, ini ada lupa itu platform apa gitu namanya. Jadi itu tuh buat lihat pemirsa yang ada di
Indonesia sih terutama itu tuh yang nonton berita ini berapa banyak, yang nonton siaran ini berapa banyak, nonton siaran ini berapa banyak. Nah itu udah datanya itu udah menunjukkan kalau orang yang nonton siaran live begini sama orang yang nonton TV itu hampir sama, berarti TV itu hampir disaingi. Nah mungkin gara-gara itu juga kali ya, jadi orang-orang TV itu pada agak panas gitu. Panas ya. Berarti prediksi YouTube lebih dari TV itu udah hampir benar. Sekarang orang udah malas nonton TV kadang-kadang ya. Kecuali orang-orang yang generasi yang agak tuaan tuh mungkin masih betah nonton TV. Cuman yang kayak generasi kita itu udah jarang nonton TV mah. Ya. Soalnya kalau generasi yang kritis tuh kebanyakan bilang TV kontennya kurang edukatif, kurang menarik, atau kurang macam-macam gitu. Kebanyakan jadi pada milih internet. Ada juga yang emang kan internet lebih murah ya, kita pakai kuota udah bisa nonton. Sedangkan kalau misalnya itu perlu TV, perlu antena atau parabola, kayak gitu kan. Jadi orang mungkin banyak milih nonton live streaming. Tadi itu juga ada kalau nggak salah di Kompasiana itu ibu-ibu. Jadi kayak karena Kompasiana itu bebas, siapapun bisa jadi blogger. Jadi ibunya cerita katanya emang di daerahnya itu susah sinyal TV gitu kan, frekuensinya nggak dapat, banyak nggak dapat. Jadi orang-orangnya lebih banyak milih buat nonton live streaming dari HP gitu. Apalagi sekarang HP itu kan udah HP yang jangkau internet itu kan udah nggak susah dapet gitu kan. Bebas murah dan terjangkau terjangkau. Lebih terjangkau. Jadi soalnya kan kayak misalkan gini Wan, misal TV nih, contoh ada beberapa acara yang memang buat orang-orang yang punya antena sama orang-orang yang punya parabola gitu loh, kayak aduh. Oke. Jadi melanjutkan yang tadi, Kak. Karena tadi terputus gara-gara Zoom-nya jam 4 menit. Gokil. Jadi tadi sebelum rekaman kan kita udah nunggu berapa menit, sekitar hampir 30-20 menitan. Kemudian rekamannya kita itu sekitar baru 20 menit. Oke. Seperti itu. Tadi mana? Lanjut yang tadi dari mana ya? Tadi kita sampai mana ya? Udah lupa. Lupa saya. Ya. Oh, ini salah satu acara kayak misalkan ya tau lah, kita kan juga pernah pakai parabola kan. Kita tinggal di istilahnya kalau orang bilang pedalaman lah paling enggak. Pedalaman. Jadi kayak misalkan nonton siaran Piala Dunia. Nah, itu kan kayak zaman dulu aku pernah coba nyari-nyari kan. Di RCTI kan, RCTI paling banyak nyarin Piala Dunia. Ya. Hampir sekitar tiap edisi berapa pasti mereka yang nyarin. Itu naudzubillah. Parabola yang gambarnya bagus banget. Diacak. Sementara antena yang ku bilang masih kalau kena angin goyang, gambarnya jelek segala macam. Enggak diacak, itulah bedanya istilahnya kalau TV dengan internet. Nah, kemudian aku coba cari di internet. Ada streaming Piala Dunia. Nah, itu lebih enak nonton di internet. Nah, acak. Terus gambarnya jernih. Walaupun memang kuota atau kita perlu kuota ataupun wifi yang memadai dan sinyalnya yang bagus gitu loh. Biar nggak buffering gitu loh. Kalau misalkan nonton lewat internet. Tapi kalau nonton lewat TV, yang kita notabene kita tinggal di pedalaman, ya tidak dapat siaran itu gitu loh. Salah satunya itu siaran bola gitu loh. Mungkin siaran-siaran yang lain mungkin ada beberapa yang nggak dapat di desa atau mungkin di dalamnya lagi gitu loh. Kalau ya tahu lah kayak masih ada diskriminasi diskriminasi ini loh, penyiaran gitu loh gitu ya. Walaupun mereka yang menggugat dan mereka yang meminta ke MK kalau ini harus dicek, ini tidak adil bagi kami gitu lah.
Tapi kalian sendiri yang memang ada beberapa acara yang memang yang kita tidak jangkau gitu loh. Nah mungkin kalau menurutmu gimana gitu? Kayak soal-soal acara yang diacak atau nggak ada di daerah-daerah tertentu gitu misalnya. Sebenarnya kalau pengacakan siaran tuh kurang tahu sih, maksudnya kurang nggak pernah membahas sampai seteknis itu kan, karena kita emang biasanya yang dibahas itu perihal kontennya aja. Nah kalau TV biasanya untuk siaran kayak gitu, maksudnya bukan siaran original dari TV-nya sendiri tuh biasanya beli gitu. Jadi misalnya kayak Piala Dunia, berarti mungkin stasiun TV itu membeli dari stasiun TV mana, nah itu nanti disiarkan sama mereka. Karena sistemnya emang beda, karena kalau TV itu sepahamku mereka kan frekuensi itu punya publik ya, jadi mereka itu membeli frekuensi, istilahnya beli jalur kayak gitu. Beli jalur? Beli jalur gitu untuk dimanfaatkan, untuk menyebarluaskan ininya mereka. Nah kalau buat jangkauan itu biasanya tergantung sama infrastruktur juga, jadi kayak mungkin kurang ada tower atau ada apa gitu, itu sama kayak ini sih provider kali ya. Kalau provider kan kalau nggak ada towernya mungkin susah sinyalnya kayak gitu. Kemarin kakak ngerasain gitu, jadi tempat awan paling parah. Udah masuk teknis kalau kayak gitu. Nah sedangkan yang dibahas di sini tuh sebenarnya mungkin kalau yang dibahas di sini nih landasan hukumnya sih. Jadi kayak kenapa kami ribet gitu. Buat konten aja ribet banget, sedangkan yang sana enggak gitu. Padahal emang udah beda gitu. Nah ini udah dapat beritanya, jadi kalau misalnya stasiun TV itu mereka yang tadi yang P3SPS itu khusus buat penyiaran, jadi itu pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran. Nah jadi kalau misalnya mau buat konten atau apapun itu harus nurut sama pedomannya gitu ya. Terus juga diawasin sama KPI, sedangkan kalau kita pakai medsos kan nggak ada yang ngawasin selain diri sendiri kan. Jadi stasiun TV itu ngerasa kayak terbatasi lah kayak gitu. Nah tapi ada beberapa statement yang bilang kalau mereka tuh aslinya nggak mau membatasi kita gitu, cuman kalau sesuai sama aturan yang diberlakukan buat penyiaran biasa kayak gini, itu kayaknya menurutku agak susah sih, karena kan platform yang kita pakai tuh bukan buatan Indonesia, base-nya juga bukan Indonesia kan. Nah sedangkan kalau TV misalnya ada acara nih, terus acaranya tuh memuat konten yang nggak layak siar, nah itu biasanya yang ditegur duluan stasiun TV-nya, bukan orangnya. Gitu. Ya, betul. Nah sedangkan kalau kita pakai YouTube, terus mereka mau negur YouTube katanya. Mau negur YouTube. Itu kan kemarin sempat disinggung di podcastnya Om Deddy. Mereka SCTI apa menggugat karena mereka sebenarnya bukan menjorok ke orangnya gitu loh, bukan menjorok ke content creator-nya, tapi lebih menjorok ke perusahaannya atau OTT-nya gitu loh. Ya. Nah, tapi yang kena dampaknya tetap tetap orang menggunakan gitu loh. Nah, kalau mau nanya, ini peraturannya tuh kan yang buat si stasiun TV itu kayak ruang geraknya nggak bebas kan karena aturan itu ya. Kan? Nah, yang direvisi tuh si aturan itu loh. Kok yang bisa si perusahaan luar yang notabene ya bahkan kayak YouTube lah. YouTube sendiri kan udah ada lah aturannya. Udah ada. Makanya malah lebih ketat Pak di YouTube mungkin Pak. Udah banyak. Channel hilang tuh udah banyak. Channel hilang udah banyak segala macam. YouTube sendiri itu udah ada masalah sendiri, ini ditambah lagi. Kayak gitu kan kayak gimana ya? Gimana? Iya kan yang bikin coba tadi stasiun TV mau nyarin ini misalnya nggak sesuai aturan nih. Nah, aturannya ribet lah, ketat banget lah. Nah itu kenapa yang jadi pertanyaannya itu kenapa yang nggak direvisi tuh yang si aturannya itu sendiri tuh sampai seketat itu yo. Sebenarnya setauku tuh bukan ketat nggak ketatnya tuh ya sesuai sama norma di Indonesia sih. Misalnya kan nggak boleh ada porno, nggak boleh ada kekerasan kayak gitu doang. Cuman makin kesini kan
hal-hal yang kayak gitu sekecil apapun tuh bias. Misalnya kayak tadi nih baru banget nyalain TV, itu tuh ada adegan kakeknya jatuh, tapi cucu-cucunya tuh masih pada main TikTok kayak gitu kan sebenarnya secara nggak langsung kan ngasih contoh yang nggak baik kayak gitu. Mungkin orang-orang yang nggak detail mungkin nggak memperhatikan itu sebagai sebuah masalah kali ya. Jadi ya mereka akan membiarkan itu padahal kalau orang lain yang kebetulan karena yang nonton kan berjuta-juta jadi mungkin satu di antara sekian juta tuh nonton itu jadi contoh nggak apa-apa deh kalau kakek jatuh aku main TikTok aja ya kan ada yang bisa ke bawah ada yang enggak kayak gitu jadi semuanya ini sih sebenarnya pengaruh kayak gitu konten apapun ya maksudnya nggak cuma penyiaran lainnya tapi yang jelas kalau masalah peraturannya tuh mungkin kalau buat kita pribadi tuh nggak ribet ya, tapi kalau buat perusahaan mungkin agak susah jadinya gitu. Itu yang mau mereka lihat sebenarnya. Betul, yang jadi contoh buruk bukannya balik lagi kayak apa ya? Jadikan lingkungan masing-masing gitu loh, kayak terlalu kan yang nggak ngelapor ke KPI juga hanya beberapa orang gitu. Iya betul. Karena hanya beberapa orang dia cuma mewakilkan suara itu satu orang yang belum tentu banyak juga yang kena imbas malah kayak siarannya kontennya padahal tinggal dibilangin ini nggak baik loh sama lingkungan sekitarnya gitu loh. Itulah ribetnya jadi masyarakat Indonesia. Ya aneh aja gitu loh yang hanya gegaya kalau nggak setuju kayak langsung yang lain seakan-akan yang lain tuh ini nggak setuju juga padahal nggak juga tinggal di apa tinggal di treatmentnya ya tinggal kasih tahu gitu. Ini nggak bagus nih kasih tahu pak ini kayak ada adegan gini tinggal jelasin gitu kayak apa ya ini tuh sabar ya tetap ini Pak tetap untuk melindungi norma-norma Pak melindungi norma-norma bangsa alasannya seperti dengan keberhasilan gitu kan belum tentu baik ke depannya contoh Robin Hood dia kan demi kebaikan tapi hasilnya dari mana coba curi Pak dia nyuri orang kaya tapi Pak tapi dia karena mengatasnamakan kebaikan jadi kayak di apa istilahnya dia boleh kan enggak kayak gitu lah enggak sih kayaknya itu analogi yang enggak takut salah ngomong tapi intinya ya itu kayak kalau mengatasnamakan norma melindungi norma tapi kalau caranya kayak gitu ya maaf itu sama aja jahat lah istilahnya. Dengan lomba aturan istilahnya. Padahal yang tinggal direvisi ya aturan yang itu. Kalau live stream kan akun-akun kita, kok yang kena kita juga gimana dah? Ya. Tapi mereka tetap berkilah Pak. Kita marahnya kita negurnya ke ini kok. Kita ke penyedia itunya kok kayak misalkan YouTube misalkan. Nah, kita akan marahnya ke YouTube. Nah, terus nanti YouTube bikin aturan lagi. Iya, padahal di kita gitu. Udah ada aturan. Padahal di dalam YouTube juga udah ada aturan, dalam Facebook juga udah ada aturan segala macam. Udah ketat banget loh istilahnya. Ketat. Kayak untuk konten ya, kalau di YouTube tuh kan ada contoh kayak 18 plus. Itu ada fitur loh ngatur untuk yang bisa nonton tuh cuma 18 plus gitu. Terus kayak ini ada lagi kan pas upload tuh kayak ini aman nggak ditonton sama anak-anak? Ada loh. Makanya aneh aja kayak orang-orang tua ini.
nyerang situ perusahaan. Tapi tetap acara TV biasanya tetap aneh-aneh kok. Padahal udah banyak. Ada meme itu, ada meme-nya. Iya pada ini apa? Ini para bangsa. Acara TV kan udah pada banyak kok diupload di YouTube padahal. Iya, itu dia. Nah, gimana menurut kau Kak? Kayak kan acara-acara TV yang kayak yang istilahnya udah lewat sensor lah ya Wan. Ya udah potongan-potongan, udah aman lah istilahnya. Nah, menurut kau kayak kok malah mereka juga hijrah gitu loh. Padahal kan mereka juga menggugat istilahnya. Mungkin sebelum sampai situ kita ngomongin TV-nya dulu kali ya. Jadi acara TV deh. Jadi sebelumnya aku lupa, ada orang tuh ada yang bikin tweet, ada yang bikin tweet. Jadi sebenarnya terutama sinetron Indonesia tuh aslinya kan kalau orang TV tergantung sama rating ya, semakin rating pendapatan semakin banyak karena iklan yang masuk semakin banyak. Nah, jadi kenapa TV sekarang nyarin yang nggak bagus-bagus tuh karena penontonnya tinggi gitu. Jadi mereka tiap mau ngasih ide baru pun kan harus kayak izin sama perusahaannya ya. Jadi kadang ketika mereka ngasih, mereka nggak mungkin diem aja gitu. Maksudnya anak-anak zaman sekarang apalagi gitu kan nggak mungkin diem aja lihat yang kayak gitu. Nah sedangkan mereka harus tunduk sama perusahaan, mereka harus tunduk sama aturan juga dari pemerintah. Jadi udah ada tuh yang ngajuin konten kayak gitu tapi ditolak. Alasannya karena itu kan belum pernah kayak diuji coba nanti orang-orang pada suka apa enggak. Padahal itu hitungannya udah bagus lah. Nah, apa yang ditonton itu nggak bagus karena ratingnya masih tinggi. Makanya jadi mereka terus itu, kecuali kita semua jadi berhenti nonton. Kayak ada penontonnya itu baru diganti acaranya. Itu juga alasannya kenapa satu sinetron itu acaranya bisa sampai beribu-ribu episode. Beribu-ribu episode. Dogs. Nah, terus tadi apa? Jadi lupa kebiasaan. Tadi beberapa acara TV pindah ke YouTube misalkan. Sebenarnya ya sih itu juga tadi ada yang mempermasalahkan itu sih kayak kan mereka juga punya channel, juga punya situs buat live streaming. Kenapa masih menggugat ya? Karena pendapatan mereka dari situ nggak sebesar pendapatan mereka di televisi. Itu sih menurutku yang paling logis. Karena kan kalau dilihat-lihat subscribernya mereka aja kalau sama subscribernya kayak Riti sama Halilintar ya. Kalau boleh menyinggung SCTI cuma dapat 3 juta kayaknya. Jadi nggak mungkin mereka bakal mengharapkan dari situ gitu. Walaupun itu siaran TV dipindahin ke YouTube, tetap nontonnya beda, tetap banyakan yang di TV. Karena di TV itu kenapa mereka bisa dapat pendapatan tuh dari iklan. Jadi pernah dikasih tahu sama dosen itu satu slot iklan tuh ada yang 15 detik, 30 detik, 60 detik. Nah, yang paling gede 60 detik itu harganya bisa ratusan juta kayak gitu. Jadi makanya ratusan juta gila. Ya, makanya mereka banyak pendapatannya dari situ. Biasanya pakai kontrak. Jadi misalnya 1 menit itu di jam-jam prime time. Prime time itu kayak jam 6. Jam sibuk. Jam 6. Prime time ya. Pokoknya jam sering orang nonton lah kayak gitu. Setahuku kalau nggak salah prime time itu sekitaran jam 6 sampai jam 7 malam. Banyak ya ini. Itu prime jam segitu sama orang buka TV jam segitu gitu ya. Nah itu kalau pasang slot iklan di situ ratusan juta. Itu harganya tinggi banget. Itu tergantung brand atau misalkan brandnya kan kenal nih. Atau mereka gelontorkan dana sekian ratus juta lah. Nah ini tolong slot satu ini gitu loh. Yang ngasih tarif TV-nya. TV-nya tetap. Jadi tidak tergantung brandnya gitu loh. Enggak, jadi TV itu kayak penyedia jasa. Jadi TV itu kayak tempat baliho yang bisa pasang iklan di sini kayak gitu. Jadi nanti orang-orang brand itu yang ngebayar TV buat pasang iklan. Makanya duitnya di mana-mana gitu dari TV. Sedangkan kalau iklan di YouTube kan bisa di skip ya. Kalau itu kan nggak bisa di skip. Jadi mau nggak mau nonton.
Enggak bisa. Masalahnya kenapa? Kalau Mereka iklan di nggak YouTube menggugah gitu. itu kan sistem yang ngatur kan, kalau nggak salah, ya Wan. Sistem Google, YouTube-nya yang ngatur iklannya. Bahkan ya. Ah. Kan 10 menit ke atas tuh udah bisa pasang 6 lebih Wan. Lebih ya. Sekarang katanya mau ada yang 8 menit kan? Iklan doang. Mau ada yang 8 menit, di bawah 10 menit mau dicanangkan katanya YouTube. Ya 8 menit aja katanya. Itu udah bisa banyak. Bisa iklan. Tapi kan balik lagi uangnya bakal lagi ke YouTube tentunya. Mungkin kalau TV kan larinya ke perusahaan penyedia. Celahnya di situ tuh mereka nyerang tuh. Kan punya luar. Masa ada pajak gitu. Ada nggak kira-kira pajak kah? Untuk kayak begitu-gitu. Pajak kalau TV pasti ada sih. Tapi kalau buat YouTuber setauku tuh dia masuknya kayak pajak pendapatan pribadi aja, bukan pajak ininya sih. Karena kan itu mainnya personal ya, kalau yang begitu-begitu tuh kan personal bukan perusahaan. Jadi pajaknya ya pajak hasilan. Setauku waktu itu kayaknya pernah nonton. Cuman kalau misalnya beda sama perusahaan kan ada pajaknya sendiri. Jadi mungkin ya urusan duit tuh kayaknya nggak habis-habis gitu. Nggak habis-habis. Kayaknya di situ pusat awal. Ya kan. Berarti akar masalahnya adalah persaingan bisnis sebenarnya. Iya. Persaingan bisnis. Tapi ada yang bilang sih mereka menyangkal kalau itu tuh bukan didasari oleh hal ekonomi, bisnis politik gitu. Moral. Kalau dilihat kayak gitu sih. Tapi kalau mau skeptis, mau suzon ya gitu. Ini kebaikan bangsa. Kebaikan bangsa tuh ada ini. Kebaikan bangsa kayak iklan partai kayak. Oh, tuh. Nah, Wan. Enggak kesar itu iklan partai, kalau aku bilang, mohon maaf, RCTI ya contohnya. Atau mungkin MNC Group ya mungkin ya, nggak tahu juga siapa. Itu hampir mungkin bocah-bocah di bawah umur kita itu hafal lagu itu. Iya. Dulu sempat masif soalnya iklan partai tersebut gitu loh. Sebut saja itu. Itu lah ya. Sekarang anak-anak anak-anak kalau main tuh halo guys. Barusan lewat kemarin udah berapa hari yang lalu jalan. Kan biasa kalau main kan kayak apa yang dia tonton ya. Iya. Itu kok halo guys, pikir wah nonton YouTube terus. Anak-anak kecil gitu. Berarti emang pada dasarnya kayak wajar aja kalau TV kayak kalang kabut lah istilahnya ya. Ya. Sampai nyerang YouTube. Tadi tuh aku lihat statement ada yang bilang sebenarnya TV itu nggak bakal langsung tiba-tiba digantikan sama platform live streaming sih, sama kayak radio dulu tuh diganti TV. Sama berarti radio kan tetap ada, tapi bedanya cuma usernya audiensnya aja nggak banyak. Sama mungkin TV juga bakal kayak gitu ya. Berarti tinggal pinter-pinter perusahaannya aja kali ya, bikin konten atau bikin bikin pakai teknologi yang baru. Soalnya di beberapa ini ya, kayak lokal itu juga kan orang pertama yang dilihat nggak cuma manusia sih, semuanya yang dilihat itu luarnya, tampilan fisik. Jadi kadang ada TV yang memang kualitas kameranya mungkin, kualitas gambarnya atau kualitas suaranya nggak terlalu bagus, jadi orang pada nggak suka. Itu ada. Nah, sedangkan yang membuat ini sayangnya perusahaan besar gitu, kualitasnya jangan ditanya, suara gambar itu bagus. Tapi ada hal lain selain itu gitu kan ya. Nggak tahu sih. Nggak tahu lah ya. Tapi ya gitulah. Yang penting demi moral bagus. Melindungin. Kalau boleh nyela nih, sebenarnya kan mereka itu kayak kalau aku bilang ya, mereka ini kayak kurang inovasi gitu loh jatuhnya. Mungkin ada lah beberapa stasiun TV yang inovasinya luar biasa. Misalkan kayak dulu Net TV misalkan. Ini kita sebut merek aja lah ya.
Iya. Net TV sekarang ini kan Skena masa depan. booming banget gitu loh. Booming sampai orang pun mau nonton kayak misalkan ini talk show segala macam. Yang penontonnya juga banyak gitu loh, dan acara memang bagus gitu. Nah berarti kan tergantung lagi dari tim kreatifnya mungkin ya. Tim kreatifnya apakah mereka mereka mampu untuk menciptakan suatu program yang bagus dan inovatif, atau mungkin ya udah tergerus zaman gitu loh, malah stagnan misalkan, atau mungkin gitu-gitu aja gitu loh. Nah mungkin dari sudut pandang Ika, mungkin kalau boleh tahu sebenarnya tim kreatifnya istilahnya kayak untuk bidang inovasi segala macam itu sebenarnya ada nggak sih kayak trainingnya mungkin, atau mungkin materi-materi yang buat suatu program tuh inovatif lah, kayak keren gitu loh, ada nggak kira-kira? Sebenarnya untuk tim kreatif rasanya di semua stasiun itu mungkin udah luar biasa kreatif ya, cuman lagi tuntutan perusahaan. Jadi walaupun kemarin kalau kita lihat di 3 tahun 4 tahun pertama net kan itu luar biasa bagus, cuman makin kecil kok rasanya kayak sama aja ya kan. Itu kadang kalau main prinsip ekonomi itu kita nggak bisa terlalu berpegang, nggak bisa terlalu idealis kayak gitu lah. Jadi ada yang mungkin net banyak pemirsanya, tapi mungkin di dalam perusahaannya tuh ada macam-macam gitu kan ya, karena buat menyuguhkan hal yang mungkin kita anggap biasa itu tuh juga ngeluarin tenaga sama biaya yang banyak kayak gitu. Jadi kalau dari tim kreatif tuh pasti nggak mungkin lah mereka bisa ditarik ke stasiun TV besar kalau misalnya mereka nggak punya kompetensi gitu kan. Tapi sayangnya kadang malah kreativitasnya mereka yang mati ketika di situ. Mungkin karena aturan, mungkin karena tekanan, karena apalagi orang yang ngerjain program sebut ini talk show itu kan tiap hari. Nah, jadi tim kreatifnya, krunya itu harus bekerja tiap hari kan. Jadi mungkin menguras banyak tenaga, energi. Ada banyak hal kenapa industri kreatif Indonesia di perusahaan yang gede itu kadang-kadang kelihatannya nggak kreatif, padahal personalnya itu juga kreatif. Sebenarnya. Tapi kan kita nggak tahu, karena aku kemarin magang juga bukan magang di TV, jadi kurang tahu kenapa bisa yang disiarkan tuh begitu. Selain faktor ekonomi iklan tuh tadi sama pemirsa. Itu. Kalau mungkin berbicara net ya, yang dulunya di CEO kan oleh Wisnu Tama, yang notabene adalah orang yang paling, menurutku adalah orang paling kreatif lah. Dia bisa mensukseskan acara Asian Games tahun 2018 yang lalu, yang luar biasa bagusnya istilahnya kan. Nah, setelah dia pindah dan keluar dari Net TV, nah banyak yang berspekulasi bahwa wah bakalan turun nih rating Net TV nih gara-gara Pak Wisnu Tama pindah ke kementerian misalkan. Nah, mungkin ada nggak kira-kira pengaruh dari CEO dari suatu perusahaan TV? Pengaruhnya? Kalau sebenarnya bukan cuma nanti, semua hal itu tergantung sama pemimpinnya. Jadi kayaknya otomatis itu ngaruh gede sih. Selain karena kebijakan, mungkin kan tahu utama sebelum jadi CEO dulu udah pernah jadi bagian kreatif di banyak stasiun TV gede. Itu kalau misalnya Indosiar sama apa gitu. Jadi paling bagus juga dia. Di Trans juga. Jadi pandangannya mungkin beda sama yang sekarang, terutama soal penggelontoran dana biasanya. Enggak sih, nggak cuma itu sih, tapi kebanyakan yang bikin berat pimpinan itu kalau nggak masalah dana, kebijakan yang lain-lain kayak gitu kan. Makanya mungkin sekarang agak beda ya, karena satu dan lain hal. Ya kayak kayak Helmi Yahya berarti? Apa? Kayak Helmi Yahya kan dia CEO TVRI waktu itu, ketuanya TVRI. Kemudian gara-gara dia inovasi, dia datangkan Liga Inggris, dia datangkan acara-acara yang memang dulunya bagus, dimasukkan ke TVRI. Dan TVRI semenjak dipimpin oleh Helmi Yahya, ratingnya naik, iklannya juga banyak,
Ya walaupun juga faktor politik di situ main juga ya, orang-orang dalamnya pada tidak setuju sama Helmi Yahya. Padahal aku bilang inovasinya lumayan bagus, dia bisa bawa Liga Inggris ke dalam TVRI loh. Keren kan? Ya sih, tapi karena apa ya, namanya juga perusahaan kan, pasti ada ini kayak drama Korea sih, ada rapat pemegang saham. Jadi walaupun ada IO-nya pasti ada yang megang saham juga. Jadi bisa jadi mungkin kalau dengan pemimpin tipe ini dan ini kan beda. Mungkin bisa jadi pas Wisnu Tama naik banyak kebijakan yang berani gitu ya kan ya. Termasuk dulu waktu ngundang siapa sih dulu yang keren banget, artis-artis luar negeri lah kayak gitu kan. Itu kan termasuk nekat ya. Nekat bisa jadi nggak semua pengusaha tuh berani menjamin kalau dengan ngundang artis dari luar gitu tuh bakal banyak pemirsanya. Ternyata bisa berhasil gitu kan. Itu tuh kayak ya namanya juga rencana gitu kan. Tinggal berani nggak berani aja kita merencanakan. Sama kayak pemimpin apapun, kalau di sini stasiun TV itu juga tergantung sama dia gitu. Bisa bawahnya tuh udah mungkin tim kreatifnya udah bilang begini tapi kan itu di ACC disetujui apa enggak tuh sama kadang-kadang nggak terima ya. Mau mentah-mentah tidak sesuai dengan norma. Wah, gitu. Kamu berani ngasih apa nih dengan kasih konten yang baru ini, jaminannya apa? Jaminannya apa macam. Oke. Kalau bicarakan tadi TV ya, sekarang kita bicara dengan personal. Nah, personal itu kan lebih kerat ya kalau gue bilang. Dia ada yang dia bergerak sendiri, ada yang dia bergerak sama tim segala macam. Nah, yang contohnya adalah Atta yang hampir tiap hari upload. Ada krunya aja. Ada krunya kan dia, kru, tim kreatif segala macam, editor segala macam. Mungkin marketing juga ada. Nah, dia udah bisa bikin kayak stasiun TV kecil gitu loh. Anakan mana gitu. Hampir setara. Nah, kalau memang misalkan undang-undang ini disahkan dan dirubah dari revisi segala macam. Nah, sebenarnya kalau untuk pengurusan izin itu tuh kemana sih sebenarnya? Kayak notabene kayak orang-orang kita misalkan online, istilahnya kayak konten kreator gitu kan. Punya nama nih. Kalau konten kreator tuh bebas sih, maksudnya selama dia nggak ada di perusahaan yang ada sangkut pautnya sama pemerintahan dia bebas. Tapi balik lagi, misalnya kayak YouTube itu kan punya aturannya sendiri, nggak boleh ada konten ini gitu kan ya. Nah kalau misalnya kita masuk ke TV itu baru kita nanti mulai diatur kayak gitu. Nah kalau itunya kemana kalau buat siaran sih ke KPI biasanya izinnya. Komisi Penyiaran Indonesia. Kita mau izin atau mengajukan ngajuin izin siaran tuh ke situ gitu. Nah kalau misalnya urusan bikin stasiun TV sendiri itu agak susah sih. Maksudnya itu kan frekuensi publik itu nggak semudah itu. Bisa jadi mereka bikin tapi pancarannya cuman sampai lokal aja gitu. Kalau kayak RCTI segala macam kan udah nasional. Itu udah gede banget, itu berarti udah makan biaya yang luar biasa gitu. Jadi sebenarnya tuh tetap bayar, kalau nggak salah yang kayak gitu tuh mereka tetap bayar sampai selama mereka siaran tuh akan terus bayar. Jadi bukan berarti misalnya nih kita bikin jalan sekarang langsung bisa dilewatin terus, enggak kan, kita harus bayar pajak segala macam kan. Sama kayak stasiun juga, frekuensi juga. Karena tuh kalau nggak salah ada undang-undangnya di Undang-Undang Nomor 32 itu kalau yang tentang penyiaran. Penyiaran ya. Bagian berapa ya? Ada. Ini aku dapat berita bla. Di Remo TV ya. Remo TV ini kayak media yang fokusnya di bidang komunikasi segala macam, bidang penyiaran, broadcasting segala macam. Nah, di sini nih sebenarnya nih gara-gara ada Undang-Undang Nomor 34 tentang penyiaran tahun 2002 mengatur tentang izin penyelenggaraan penyiaran. Nah, katanya sih udah ada konfirmasi ini. Pemerintah tuh mau ngacak undang-undang itu lewat RUU Omnibus Law. Katanya
pasal 34 Undang-Undang Penyiaran 2002 itu tuh nanti bakalan dihapus tentang izin penyelenggaraannya. Jadinya stasiun TV mau manapun itu udah sampai kapanpun tetap bisa bersiaran. Nah, ini ada ekonomi politiknya main di sini. Apakah ini sebetulnya adalah kalau aturan dan segala macam. Nah, Omnibus Law lancar. Ya tahu lah di luar banyak yang demo tentang Omnibus Law. Yang notabene adalah CEO MNC Group juga punya partai gitu loh. Nah, sebetulnya adalah di orang memang gitu. Tidak berani buka. Tidak berani saya kasih. Gugat undang penyiaran, habis itu Omnibus Law-nya OTW gitu loh. Entar dulu Yok. Kau bahas-bahas gitu aman gak nih? Tanpa harus ada evaluasi. Jadi tanpa harus ada evaluasi berkala dan izin memperpanjang hak siar. Berarti kan memang benar-benar dihapus izinnya gitu loh. Gara-gara Omnibus Law. Mungkin bisa, tapi kalau kita lanjut bahas Yok, paling ada tukang bakso. Ada tukang bakso. Bentar, tak cek dulu. Wah, ini enggak kedap juga. Ini menarik gitu ya. Iya, menarik sih. Cuman menarik. Berarti ada plot twist. Plot twist yang kayak gitu tuh. Dibungkus. Gak ada evaluasi loh. Bayangkan. Yang ada izin aja evaluasinya masih ya kayak gitulah. Tahu lah KPI kerjanya kayak gimana. Gimana Kak menurutmu Kak? Kinerja KPI. Itu sih. Kemarin nyaris ini ya, nyaris ada enggak sih magang kemarin, tapi itu KPID bukan KPI. Jadi sebenarnya orang di KPI itu nggak diem aja. Kemarin ada dosen itu juga pernah jadi kepala KPID di Jogja. Itu ya bilang, tapi ada sih yang bilang KPI mah kerjanya cuma nonton doang, nyariin kesalahan-kesalahan terus ini ya. Yang nggak gitu juga, maksudnya nggak pernah terjun jadi nggak mau ngomong sembarangan ya. Tapi KPI mungkin kalau secara yang terlihat tuh kayak nggak ada dampaknya sama sekali. Padahal ya KPI udah negur. Karena kan kita nggak mungkin, namanya orang salah kan nggak mungkin langsung diajak berantem gitu kan ya. Pasti ditegur dulu kayak gitu. Nah ketika ditegur tuh gimana sih responnya, feedbacknya gimana kayak gitu. Kalau misalnya masih nggak nggak direspon dengan baik atau mungkin belum berubah, yaitu ditegur lagi. Pokoknya masih kayak orang Indonesia lah, apa-apa ditegur dulu gitu. Saya nggak mau langsung to the point. Nah sama KPI juga. Jadi balik lagi, ini sepengetahuanku yang pernah lihat sedikit gitu ya. Jadi nggak pernah langsung terjun di KPI. Jadi ya ada kerjaannya, cuman pada nggak tahu aja. Makanya orang-orang pada bilang ini KPI yang gini aja disensor, yang kayak gini nggak disensor. Pasti kan banyak kayak gitu kan. Pertanyaan padahal ya ada kerjaan, kita nggak tahu. Ya apa kerja? Apakah betul kayak memantau siaran atau ya gimana gitu? Ya, memantau siaran tuh ya. Tapi karena kan kebanyakan ada yang kalau siaran tuh modelannya ada yang live delay. Kalau yang live banget kayak misalnya kita begini kan nggak mungkin mau langsung dipotong sama KPI. Yang bisa dilakukan KPI itu buat live delay kayak gitu. Misalnya film mungkin stasiun TV ini beli film ini gitu kan mau ditayangin. Nah mereka ngajuin dulu ke KPI. Nanti KPI yang bikin lolos sensor kayak gitu. Tulisan telah lulus sensor. Ribet gitu. Sebenarnya jadi apalagi jadi yang punya TV ya, itu juga mungkin agak ketar. Jadi sebenarnya ribet banget. Pantasan. Ada juga masyarakat yang mengadu ke KPI, tapi KPI-nya ya kayak berusaha buat kerja semaksimal mungkin mereka. Cuman ini sih kadang-kadang kan karena mungkin keterbatasan pemahaman juga sih. Kan undang-undang itu kan umum, jadi interpretasi orang banyak
banget macam-macam. Misalnya nih, yang penting tidak ada kekerasan atau unsur sara. Jadi orang bikin siaran yang cuma main doang tuh karena nggak menyalahi aturan itu. Jadi mereka bisa, oh ini nggak ada unsur kok, ini nggak ada ini kok. Padahal ternyata orang tuh nggak cuma buat hiburan tapi juga edukasi kayak gitu. Itu yang mungkin orang-orang masih belum kepikiran karena kan di undang-undang adanya cuma nggak boleh ada ini sama ini. Nah kita udah memenuhi syarat, gitu. Jadi mereka nggak mikirin yang lain lagi gitu. Makanya KPI juga mungkin nggak bisa ngomong terlalu banyak perihal itu edukasi apa gimana karena emang banyak jenisnya, hiburan, pendidikan, terus informasi segala macam itu kan banyak. Jadi selama nggak menyalahi aturan itu mungkin tetap diloloskan. Ya mungkin itu juga alasan banyak siaran Indonesia yang lolos sensor pun tidak bermutu gitu ya. Nah itu dia. Masyarakat kita tuh pasti menganggapnya ini sinetronnya gini-gini, mengajarkan tentang gini-gini, tapi pas di verifikasi ke KPI tidak melihat adanya unsur yang kayak gitu loh. Ya udah otomatis lolos. Ya, orang nggak ada di itu. Prof. Karena tidak ada di aturannya, Mas. Iya nih. Masih sesuai kok dengan aturannya. Sesuai kok dengan aturan norma-norma bangsa. Oh, Bob. Menglapisin dengan moral bangsa. Norma-normanya moral nomor 1. Iya. Tapi kan menurutmu alasan mereka tuh gimana sih? Maksudnya kan demi moral bangsa segala macam. Menurutmu kayak gimana sih? Itu juga sih yang bikin pribadi nih kesel ya. Jadi kayak mereka ngomong kayak gitu karena memang arus internet sekarang tuh kan udah ini banget ya, nggak bisa dibendung kan. Nah, sedangkan mereka bikin konten juga kayak gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ya sama aja gitu, kayak apa sih? Kenapa mereka ngomong begitu padahal mereka juga masih melakukan hal yang sama gitu. Kayaknya itu tuh cuma isu peralihan sih. Sebenarnya niatnya mereka tuh mungkin bukan itu kali. Iya. Kalau boleh khususan sih niatnya baik ya. tapi ya tetap lah. Muaranya kemana dulu kita lihat. Nah itulah. Kita ikuti dulu aja harusnya. Kayak ini lah. Aduh. Kayak itu berbiasa itu. Buat kasus meledak. Udah meledak. Terus ntar di ini engagementnya untuk proposal dia ntar narik endorsement. Itu kalau lain orang. Nah itu kalau konten kreator aneh biasa. Bisa. Ya, tapi kalau di sini nih ceritanya bukan nggak dibolehin, Deng. Izin tambah ribet aja sih. Sebenarnya konten kreator masih boleh bikin ginian, tapi harus izin dulu. Sebenarnya itu memperberat kerjanya KPI loh. KPI jangan disetujuin lah. Kalau YouTube mungkin logis ya. YouTube mungkin logis ya kalau dibuat izin segala macam. YouTube mungkin logis. Tapi kayak Instagram misalkan, dia nyasar Instagram live. Lah Instagram lu hampir mirip ya. YouTube mungkin korporasi juga punya segala macam, Instagram juga punya korporasi juga punya Instagram segala macam, tapi ranah pribadi paling dalam loh tentang Instagram tuh. Sampai mau diatur lagi gila, sumpah. Benar. Sebenarnya kalau dilihat-lihat juga penontonnya Instagram, YouTube tuh nggak sebanyak TV loh. Di real time-nya ya, kalau di YouTube kan kalau di total emang banyak. Ya. Tapi itu kan waktu yang agak lama. Sedangkan TV sekali tayang berapa juta yang nonton. Beda kalau live kalau YouTube, kalau misalnya yang udah pernah aku ikutin ya, maksudnya siaran live-nya atau IG nggak tahu YouTube, itu tuh ya nggak sebanyak followernya. Bisa jadi followernya 3 juta, tapi yang nonton live-nya tuh mungkin cuma sekian ribu. Beda sama nggak nyampe ribu kadang. Nggak nyampe ribu, ratusan kadang. Ya, makanya. Biasanya ratusan. Ya nyampai mungkin 1.000 nyampai. Kalau yang subnya 1 juta aja kadang
Iya Yang itu satu loh. Hmm. Sumpah. Makanya Lagi yang subnya ya kayak misalkan nih Wan, contohnya kayak Tara Arts lah mungkin. iya. Ya subnya 1 juta, tapi nonton cuma paling 1.000, 2.000 paling banter banyaknya segitu gitu loh. Yang itu pun yang nonton akun-akun apa yang nggak nonton pasti ya akun-akun udah mati lah apa. Iya, udah banget. Bukan penonton asli. Soalnya. Bisa jadi kayak ya nggak tahu lah kalau kabut gimana di TV makin hari. Tidak kerja memang. Aduh ya Allah. Jadi kalau mungkin kedepannya bakalan Seribut. seribut itu gitu loh, dan juga ada masalah tentang perizinan. Nah, untuk urus perizinannya itu berarti lama nggak sih kira-kira untuk urusan perizinan kayak gitu loh? Lah kok udah ke teknisnya. Kurang tahu sih, Penasaran tapi aja yang sih. jelas yang jelas itu ribet. Kalau lama apa enggaknya itu kurang tahu, tapi yang jelas itu ribet. Oh, emang udah ada ya teknisnya? Kan Bukan. ikutin pedoman tadi nggak sih? Pedoman P3 itu. P3 SPS. KPI, Pak saya mau live streaming. Ya bentar ya, saya cek dulu. Oh, Aman nih. Mas ini memenuhi moral bangsa tidak? Oh iya memenuhi. Mas bagian ini nanti diedit ya. Ini nggak boleh nih, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dia mau live streaming masak. Pak, saya mau live streaming masak. Memenuhi moral bangsa tidak? Memenuhi Pak. Oh ya boleh silakan. Bentar masakannya kirim saya gitu. Masakan itu enggak boleh mas. Tahu-tahunya masakannya enggak boleh masakan di luar negeri. Iya. Plotnya. Karena tidak memenuhi moral bangsa. Karena tidak nasional. Bukan moral. Oh ya nasionalis nih. Kan kayak nasionalis. Kayak istilah kayak kemarin sempat disinggung budaya. Nah ini pemerintah kita nyindir misalkan Korea Selatan dengan budaya K-popnya yang luar biasa. Nah, kok Indonesia yang budayanya banyak tidak terkenal gitu loh. Ya, kan sempat disinggung gitu loh. Pemikiran masih kayak gitu. Ada yang kan tampilan Korea pikir kenapa naik kan kayak kontennya bagus gitu loh. Bagus mereka. Yang kedua ekspansinya luar Bang. Iya, mereka udah siap go internasional katanya. Iya kayak di ya gitulah manajemen kontennya sebelum Korea Jepang luar biasa juga kontennya. Budayanya juga ini apa hampir mancanegara lah. Kayaknya orang-orang kayak Korea gitu. Nggak masalah kayak mau dikatain boomer loh. Kayak nggak tahu cara mainnya gitu, kayak mau instan gitu. Padahal kan nggak strategi. Nggak instan sebenarnya, perlu proses gitu. Booming tip K-pop 2000 berapa sih? Booming berapa dah? K-pop K-pop 2000 berapa baru booming? Booming benar-benar 2010 mulai booming. Ini lawas. Kayak apa? Kayak ini loh, kayak apa? Anak-anak tuh kayak udah tahu K-pop, kayak meledak sampai seorang anak sampai tahu gitu. 2000. Nah, gitu. Kalau orang tahu tuh kayaknya 2013-an deh. 13-an. Ya mungkin dia dari 2000 berapa diproses itu? Nah. Ya, kan lama. Kalau menurutku ini jadi jauh sekali ya sampai K-pop ya. Tapi ada itu kayak ini tren luar bisa masuk ke Indo gitu. Mempertanyakan. Iya sih. Kalau kayaknya kalau K-pop kalah musik ya, kayaknya sama kayak musik-musik ya. Misalnya siapa Taylor Swift, Justin Bieber segala macam, kayaknya sih mungkin bahasanya lebih ke itu sih. Kalau misalnya, tapi bedanya mereka sama kita ya.
hiburan di Korea tuh didukung sama pemerintah. Kalau kita kan kesannya kayak pemerintah tuh ya pemerintah, pemerintah. tapi tidak dukungan gitu. Dukungan pemerintah. Kita kalau kita tadi aja pas tadi sedikit ya. Jadi tadi itu kan cerita sama tetangga. Itu yang tadi ada diter. Terus bapaknya tuh sempat nyentil pemerintah kalau masalah duit aja baru perhatian gitu. Gitu. Jadi kayaknya nggak cuman pemerintah daerah, mungkin pemerintah di negara mungkin kayak gitu juga kali ya. Iya. Oh iya. Apalagi kayak situasi kayak gini lagi kan. Aduh. Duit nggak keluar orang loh. Kata kunci itu kalau nggak moral bangsa, nasionalis. Apalagi? Ujung-ujungnya tetap duit Pak. Duitnya udah, tapi dibungkus dibungkus. Moral bangsa isinya duit gitu. Ntar lagi. Gue asli nyindirnya luar biasa, sakas. Moral bangsa yang membungkus ekonomi gitu. Korea bisa emang Korea Utara ada boyband? Nggak ada. Korea Utara? Nggak ada. Dia aneh. Mereka aja tertutup Pak. Mereka stasiun TV dikendalikan pemerintah loh. Iya. Cuma satu. Apakah itu mau seperti itu? Gimana Kak? Kalau kayak misalkan Korea Utara lah ya, yang notabene stasiun TV-nya cuma satu, terus dikendalikan pemerintah. Nah, menurut kamu kayak gimana? Yang kan Korea, Cina. Kalau urusan negara angkat tangan. Kayak iya sih, kayak siaran sih kayak. Penyiaran mereka kan juga kontrol sama pemerintah sebenarnya. Platform lah kayak itu. Katanya mau YouTube sampai rusak Pak. YouTube tuh kan nggak terima barang-barang Amerika. Kan Amerika balik nyerang. Iya. TikTok di ban. Kalau Cina itu udah politik ya. Terlalu melebar ngeri. Ini bukan masih berkaitan dengan penyiaran sih sebenarnya. Yang Indo dulu. Kadang. Oke, sekarang langsung nanya saran aja sih. Buat industrinya. Sarannya seperti apa kira-kira? Dari kacamata sendiri. Gimana? Saran buat tadi macet-macet. Saran buat industri. Saran buat industri penyiaran kalau misalkan undang-undang ini enggak disahkan misalkan. Kayak mereka juga panas. Lebih ke pandangan sih. Pandangannya gimana? Kalau buat ini nih ada beberapa segmen sih. Misalnya nih buat stasiun TV aku angkat tangan gitu ya. Tapi buat tim kreatifnya itu jangan mematikan kreativitas diri walaupun itu nggak dipakai gitu ya sama perusahaan. Karena orang kreatif itu, aku yakin di TV-TV itu orang pada kreatif semua, cuman mereka mungkin tertahan karena alasannya mereka cari duit gitu kan. Jadi kalau misalnya apa-apa nggak sesuai sama maunya atasan, nggak dapat duit gitu. Cuman mungkin saran paling gede tuh buat audiensnya sih, lebih ke audiens, karena mau audiens dimanapun, mau di TV, mau di platform apapun, kalau misalnya kita nggak menyaring sendiri itu susah. Jadi mungkin buat kita yang kaum muda ini sebagai konten kreator, buatlah konten yang bagus. Terus kita sebagai audiens juga pilih ya konten yang bagus. Gitu. Jadi biar yang trending yang bagus. Betul. Dari kamu ada saran buat? Tidak mungkin saya ngasih saran ke perusahaan saya. Mungkin. Saran saya mahal gitu ya, Man. Saran saya mahal gitu. Angkat tangan, Bos. Tidak mungkin. Kalau betul yang kayak
ya kayak Ika bilang kayak untuk kayak konten kreator gitu. Lebih ke kreatifnya, audiensnya sih. Audiens juga. Enggak ya. Kadang ya kayak konten ya. Kita ngomongin konten tergantung audiens. Betul audiens. Kayak ambil contoh kasus kekein lah, udah lah itu lah ya. Itu paling tolok lah. Ya betul. Terus yang nonton, yang datang ke dia tuh dari yang support sampai yang ngehujat. Itu kan kalau ini masalah ini ya kayak YouTube ya, mungkin ngomongin YouTube ya, kayak view segala macam lu tetap diakumulasi. Apa sih bahasanya akumulasi ya. Mau kau hujat, mau kau kasih saran, mau apa kayak kasih dislike banyak-banyak. Ini konten rusak bangsa, kalau komen kok banyak nge-spam gitu. Kalau audiensnya masih mempertanyakan kok konten kayak gini masih naik ya. Nah, situ sendiri yang bikin naik. Sendiri ya. Ini sih yang pernah bilang don't make stupid people famous gitu. Itu adalah audiens itu sendiri sebenarnya. Iya, jadi sarannya lebih ke audiensnya juga. Kalau masih mempertanyakan, mending ngaca dulu. Refleksi apa aja yang kalian tonton gitu. Itu enggak sih? Karena itu saya pedoman nggak sih? Pedoman apa ini? Pedoman pada bangsa lagi. Enggak, jangan ini aja. Jadi audiens tuh ya kayak TV lah. TV juga kan ngikut audiens kan. Betul. Kalau serentak aja tuh tiba-tiba semua stasiun TV kasih acara kontennya menarik, yang kita menarik nih, yang anak-anak muda pasti ditonton lah. Mau nonton apa? Atau yang ini, ingat enggak yang apa? Guru yang ini, yang nayangin semua TV itu. Apa? Ulang tahun ruang guru, tahu kan? Iya tahu. Banyak semua. Orang-orang kan sampai matiin TV. Berarti kan artinya apa? Artinya tergantung lagi isi konten TV-nya. Kalau isi kontennya sama setiap stasiun TV, ya otomatis ya orang apaan sih? Dia hampir semua stasiun TV sama loh. Kemarin itu pernah penyediaannya baik lagi kalau mau berinovasi kan emang kayak inovasi mungkin itulah pendapat aku sih. Uangnya banyak tuh. Tidak berani. Uangnya banyak. Oke. Kayak aku sih pas lah, sama aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau dari audiens, ya mungkin tadi saran dari Ika yang buat tim kreatifnya juga lebih rasional sih sebenarnya. Karena inovasi dari contohnya TV lah ya, program-program TV lah ya. Mereka tuh kan sebenarnya mau nyaingin YouTube, mau nyaingin Netflix yang notabene punya banyak penonton misalnya. Nah mereka mau bikin konten yang seperti apa gitu loh. Ya kalau kita bicara standar mungkin bagusnya mungkin ya kayak serial-serial di Netflix misalkan, yang mungkin cuma sampai berapa episode, kayak serial TV-nya gitu loh. Serial TV kan sampai ratusan episode, sumpah. Dan sampai ribuan episode untuk sinetronnya itu loh di Netflix. Tapi kenapa sampai ribuan gitu loh? Karena ini Netflix sendiri kan emang berani gelontor dana itu. Iya makanya, berarti kan ada permainan dananya juga, ada permainan audiens juga ada, kontennya juga ada gitu loh. Jadi ya sebenarnya muaranya adalah dananya. Kalau dananya gede, otomatis konten mungkin aja konten yang dia itu akan bagus. Tapi ada juga dana yang gede yang ya kontennya gitu-gitu aja gitu loh, biasa aja. Ada, tapi nggak pasti ada juga dong yang bagus. Enggak gitu loh. Ya tergantung audiensnya lagi lah, rating kan istilahnya. Oke.
Sebelum kita tutup, mungkin closing statement dari Ika. Ada sedikit pencerahan lah untuk menutup acara kita. Closing statement ya. Kata-kata bijak. Kata mutiara. Kata bijak. Quote, Deng. Quote. Ada nih. Jadi jangan orang berlomba-lomba mengatur orang lain ya kan. Jadi pesanku sebagai manusia juga, ya kita mulai mengatur diri sendiri dulu aja lah. Goks, sumpah goks. Mantap, Pak. Makasih. Oke. Closing yang sangat bagus sekali dari saudari Ika dan coach tadi menandakan acara kita bakalan berakhir. Dan buat teman-teman pendengar semuanya, penonton yang di YouTube juga, bila ada cerita atau mungkin keluh kesah atau mungkin pertanyaan bisa kirim ke seperti biasa ada link yang di bit.ly/i-nya gede iseng curhat kayak biasa lah, atau mungkin ke emailku bisa kok. Oke. Lebih enak email sih, lebih tertata sih kalau bilangnya. Kalau mau lebih cepat ke link seperti itu. Nah, terima kasih buat Ika yang udah datang ke Iseng Podcast buat berbagi pandangan, berbagi opini, dan ya berbagi keluh kesah sepertinya mungkin ada juga. Bagian terakhir. Mungkin ini ya konten selanjutnya mungkin. Mau diundang lagi ngobrol apa gitu. Bilang aja kalau mau. Ntar kita fasilitasi sana aja. Bisa ada sumbang ide nih. Ada apa? Tenang. Boleh. Senang sekali. Sebelum kita tutup, kita semua minta maaf kalau memang misalkan ada salah kata atau salah ucapan. Ini hanyalah opini. Tidak opini yang berbasis fakta ya. Tadi kan ada disebutkan beberapa fakta. Karena opini dan pendapat kita gitu loh. Jadi buat teman-teman penonton yang mau mendengarkan silakan, ini hanyalah pendapat pribadi sebenarnya. Ya. Lagi Bang? Ya mungkin udah lanjut aja. Baik, terima kasih buat host kita yang udah stay online dari Jogja, dari Ika juga. Aku Hadrami Supayagi dan host Wawan Trisna undur diri. Malam, pagi, siang para pendengar dan penonton semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mantap. Salam.